وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد. Kajian kita di majelis sebelumnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang datang menziarahi kubur saudaranya yaitu Abdurrahman bin Abi Bakar, di mana hadis tersebut nampaknya dijadikan sebagai dalil oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala akan bolehnya perempuan menziarahi kubur. Dan malam ini kita lanjut ke bab berikutnya, yaitu pembahasan tentang hadis yang menyatakan secara sharih makruhnya perempuan menziarahi kubur. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala beliau mengatakan bab ma jaa fi karahiyati ziyaratil qubur lin nisa. Bab datang membahas tentang dibencinya perempuan ziarah kubur. Jadi ada dua perkara di sini, yakni dua hadis. Hadis pertama yaitu tentang riwayat Aisyah datang menziarahi kubur dan beliau seorang perempuan. Dan sekarang riwayat kedua sebaliknya, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang perempuan ziarah kubur. Jadi ada dua masalah yang disebutkan oleh Al-Hafiz Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala, dan ini salah satu uslub metode beliau dalam Sunan At-Tirmidzi sebagaimana yang telah sering kita temukan di bahasan-bahasan sebelumnya. Hadisnya qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Abu Awanah an Umar bin Abi Salamah an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zawaratil qubur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat zawarat, perempuan-perempuan yang menziarahi kubur. Hadis ini tentu sangat bertolak belakang dengan hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya Aisyah datang menziarahi kubur. Sementara di sini hadisnya menyebutkan Rasulullah melaknat perempuan-perempuan yang menziarahi kubur. Bagaimana ulama menggabungkan masalah ini dan menyikapi masalah ini? Tentu masalah seperti ini masalah yang membutuhkan usaha untuk menggabungkannya, untuk memikirkannya, memahaminya dengan benar sehingga tidak terjadi kontradiksi dalam syariat Islam. Dan itulah tugas para ulama, yakni mereka berupaya, berusaha untuk menggabungkan atau mentarjih manakah perkara yang benar dalam masalah tersebut. Al-Hafidz Abu Isa At-Tirmidzi di situ beliau menerangkan, waqad ra'a ba'du ahli al-ilmi anna hadha kana qabla an yurakhisa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ziyaratil qubur. Sebagian ulama memandang, menilai hadis Abu Hurairah ini yang tadi kita baca, yang isinya Rasulullah melaknat perempuan menziarahi kubur, bahwa larangan ini terjadi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan hukum rukhsah
sebelum Nabi mengizinkannya. Ini sebelum Nabi mengizinkan perempuan ziarah kubur, atau secara umum sebelum Rasulullah diizinkan ziarah kubur secara umum. Dan sebelumnya kita telah bahas juga hadisnya, kuntu nahitukum an ziyaratil kubur, di pertemuan yang sebelumnya, menunjukkan di awal Islam ziarah kubur itu pernah dilarang. Dan hadis Abu Hurairah ini berlaku di situ menurut sebagian ulama. Ya, artinya bagaimana? Falamma rakhasa dakhala fi rukhsatihi ar-rijal wan nisa. Ketika kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meringankan, ada rukhsah, fazuruha, sabda Nabi, ziarahilah kubur secara umum, maka masuk kemudian ke dalamnya laki-laki dan perempuan. Artinya berarti hadis Abu Hurairah ini yang berbunyi la'ana zawaratil kubur, Rasulullah melaknat perempuan-perempuan ziarah kubur, tidak berlaku lagi keharamannya, tapi pindah kepada makruh hukumnya. Makruh hukumnya tidak sampai menjadi haram. Itu hasil dari gabungan dari masalah-masalah yang ada. Dari itu Imam At-Tirmidzi di dalam babnya menyebutkan di situ karahiyah, makruhnya ziarah kubur bagi perempuan. Melanjutkan perkataan Al-Hafidz Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala, wa qala ba'dhum, berkata sebagian mereka, innama kuriha ziyaratul qubur lin nisa liqillati sabrihinna wa kathrati jazaihinna. Dibenci perempuan ziarah kubur tidak lain sebabnya karena sedikit sabarnya dan banyak mengeluhnya, dan banyak rasa sedihnya yang begitu tinggi, putus asanya tinggi. Dari itu mereka dimakruhkan untuk berziarah kubur. Dan ini ta'lil maksudnya alasan yang dikemukakan oleh ulama sehingga dimakruhkan. Dan bisa benar bisa tidak, itu hanya pendapat. Karena kita lihat sekarang di akhir zaman, kalau perempuan ziarah kubur nampaknya tidak sedih-sedih juga dia, malah selfie di kuburan. Mungkin dia sedih di hari kedua, ketiga di makam keluarga ayahnya atau suaminya. 2 bulan berikutnya sudah lain lagi ininya. Nasallallahu al-afiyah. Di sini kita lihat kemudian pendapat para ulama yang mensyarah hadis ini, yakni Rasulullah melaknat perempuan-perempuan yang menziarahi kubur. Qala al-qari la'alla al-muradu kathirati ziyarat. Kemungkinan maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat zawarat itu sering dan banyak pergi ziarah ke kubur. Itu yang dilaknat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalimat fa'al, zawar itu lil mubalaghah, menunjukkan sering melakukan sesuatu. Ini perkataan Imam Al-Qari. Dan juga demikian perkataan Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, hadzal la'n innama huwa lil mukthirat min az-ziyarah lima taqtadhihi as-sighatu min al-mubalaghah. Laknat yang ada di hadis ini, dalam hadis tadi, itu untuk perempuan-perempuan yang sering pekerjaan rutinnya yaitu ziarah ke kubur. Itu yang dilaknat. Dan beliau menambahkan, dan sebabnya dibalik itu ialah menjadikan suaminya terbengkalai, hak suami jadi terbengkalai,
hak keluarganya terbengkalai karena sibuk pergi ziarah kubur. Ini ziarah yang biasa yang dibahas, yang dikatakan mendapatkan laknat oleh Rasulullah. Terlalu sering ziarah dia perempuan sehingga menghilangkan hak keluarga dan suaminya. Lalu bagaimana dengan orang yang dia adalah ziarahnya bukan ziarah biasa, tapi wisata religi bersama sekelompok kaum perempuan, rame-rame menghilangkan hak suaminya, haknya nggak ridho sebenarnya suaminya, ada kebutuhan ini dan itu. Maka khawatir mereka masuk ke dalam laknat tersebut. La'ana zawaratil kubur, jika dia bentuknya sampai menghilangkan hak atau berkali-kali dan sering melakukannya. Nah, ini pandangan sebagian ulama. Tapi mereka mengatakan, ini ulama, di antaranya Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala dalam kitab Nailul Awtar, bahwa kalau seandainya perempuan itu ziarah kubur dan tidak ada fitnah yang timbul darinya, dari ziarah tersebut, maka tidak ada masalah. Ini guna untuk menggabungkan antara dua riwayat yang nampaknya berseberangan. Satu riwayatnya membolehkan, satu riwayat tidak membolehkan. Digabung oleh beliau, kalau seandainya aman dari fitnah, boleh hukumnya. Kalau tidak aman dari fitnah, itu yang maksudnya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini nampaknya simple. Ini cara yang simple, dan ini dikuatkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, yakni sahib Fathul Bari, beliau menyetujui ada rukhsah bagi perempuan untuk ziarah kubur ketika aman dari fitnah. Bahkan beliau berkata, wa huwa qaulul aktsar, dan itulah pendapat yang terbanyak dari ulama. Wa mahalluhu idza aminatil fitnah, dan tempat bolehnya dan rukhsahnya perempuan ziarah kubur ketika aman dari fitnah. Yang menunjukkan bolehnya perempuan menziarahi kubur selain dari hadis Aisyah yang kita bahas sebelumnya, ada juga hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang dijadikan hujjah oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bimra'ah tabki 'inda qabrin faqala ittaqillaha wasbiri. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seorang perempuan yang sedang menangis di sisi kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kepada Allah dan bersabar. Menurut ulama, hadis ini menunjukkan bolehnya perempuan ziarah kubur, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari perempuan itu ziarah, tapi yang diingkari adalah perkara lain, yakni meraung-raungnya dia di kuburan tersebut. Dari itu Nabi bersabda, ittaqillaha wasbiri, takutlah kepada Allah dan bersabarlah. Nah, ini pandangan kebanyakan ulama. Itulah dalilnya mengatakan perempuan boleh berziarah. Dalil lainnya ialah hadis yang menunjukkan Aisyah radhiyallahu taala anha menziarahi, yakni bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bacaan yang dibaca ketika masuk ke dalam kubur. Di situ ada isyarat bolehnya perempuan menziarahi kubur. Nabi mengajarkan Aisyah doa untuk masuk ke dalam kubur tanpa mengomentari atau bersabda akan larangan perempuan menziarahi kubur tersebut. Nah, ini ringkasnya adalah mayoritas ulama dengan adillah yang ada
mereka mengatakan ada rukhsah perempuan menziarahi kubur sama dengan laki-laki, menjadi haram apabila terdapat fitnah di dalamnya. Nah, ini ringkasan hukum dari mayoritas ulama. Tentu ada pendapat lain yang agak keras dalam masalah itu. Keras artinya tegas, dia mengambil zahir hadis ini saja, laknat bagi perempuan menziarahi kubur. Kalau laknat ya sudah artinya dosa besar, tidak bisa ditawar-menawar lagi, sehingga tidak boleh sama sekali perempuan ziarahi kubur, haram hukumnya. Ini juga satu pendapat. Ya, silahkan mana yang antum ingin ambil. Tapi yang menurut kami pribadi, pendapat jumhur itu lebih pertengahan, demi menggabungkan adanya dua dalil yang berseberangan satu dan yang lainnya, dan dua-duanya sahih. Tidak mungkin kita ambil salah satu tanpa ada jalan keluar. Nah, itulah peliknya masalah ilmu syar'i. Dibutuhkan kejelian, dibutuhkan ilmu yang mumpuni, dibutuhkan wara', dibutuhkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum mengeluarkan statement hukum atas suatu perkara. Yaitu perkara-perkara ini, contoh perkara-perkara yang seperti itu yang ada hadisnya. Lalu bagaimana dengan perkara-perkara yang tidak ada hadisnya? Seperti masalah muamalah kontemporer, peristiwa-peristiwa yang datang di akhir zaman yang secara spesifik tidak ada hadisnya sama sekali. Tentu lebih berat lagi untuk menghukuminya, bukankah begitu? Ini haram, ini hati-hati. Kalau tidak kita akan masuk ke dalam dosa besar. Yani wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Engkau berkata atas nama Allah dengan sesuatu yang kamu tidak ketahui. Ini dengan kejahilan. Baik, kita lanjut ke hadis berikutnya. Bab ma jaa fi dafni bil lail. Bab pembahasan tentang menguburkan jenazah di malam hari. Maksudnya di sini adalah boleh hukumnya menguburkan jenazah di malam hari. Dalilnya adalah hadis berikut ini. Qala haddatsana Abu Quraib Muhammad bin Amr as-Sawwaq qala haddatsana Yahya ibn al-Yaman an al-Minhal ibn Khalifah an al-Hajjaj bin Artah عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا ليلة فأسرج له سراج فأخذه من قبل القبلة فقال رحمك الله إن كنت لأواها تلاء للقرآن وكبر عليه أربعا. Hadis ini sanadnya tidak begitu sehat. Dari itu ada ulama yang meriwayatkan atau menghukumi hadisnya dhaif. Di situ ada rawi bernama Yahya ibn al-Yaman. Qala haddatsana Yahya ibn al-Yaman. Ini katsirul khata', bahkan disebut mudallis. Katsirul khata' wa mudallis. Ada juga Minhal bin Khalifah, disebutkan oleh Al-Mubarakfuri dhaif min as-sabi'ah, rawi yang dhaif. Dan hadis ini juga dikeluarkan oleh sahabat yang lain seperti Jabir, ada riwayat dari Jabir. Kalau yang ini kan dari Ibnu Abbas, an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ada riwayat lain yang jalur riwayat ini yang datang dari Jabir, dari Yazid bin Thabit, dan Al-Hafidh At-Tirmidzi menghukumi riwayat Ibnu Abbas yang ada di sini dengan hasan. Beliau mengatakan haditsun hasan.
Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala menghukumi hadis Ibnu Abbas ini dengan hasan, diingkari oleh Al-Hafidz Az-Zailai dalam kitabnya Nasbur Rayah. Ya, ada ulama ahli hadis mentakhrij hadis ini juga dalam kitabnya Nasbur Rayah, mengingkari Al-Imam At-Tirmidzi karena menghukuminya hasan. Karena secara ilmu mustalah tidak cocok dihukumi hasan. Karena putaran riwayat hadis ini berpusat kepada Hajjaj bin Artah dan dia mudallis. Dan juga Minhal bin Khalifah didhaifkan oleh Imam Ibnu Ma'in, dan Imam Bukhari rahimahullah taala berkata terhadapnya fihi nazar. Ini Imam Bukhari jika mengatakan fihi nazar terhadap seorang rawi hadis, maka rawi itu dhaif. Nah, ini alasan ulama mendhaifkan riwayat ini. Jelas jemaah? Baik. Jadi ini hadisnya riwayatnya dhaif. Tapi ada riwayat yang datang dari riwayat Jabir radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Abu Dawud yang isinya sama dengan riwayat Imam At-Tirmidzi tadi. Ini satu hadis tapi jalur riwayatnya ada berapa jalur. Ada jalur Ibnu Abbas itu yang ada dalam Sunan At-Tirmidzi, ada jalur Jabir. Dari Jabir radhiyallahu taala anhu dikeluarkan oleh Abu Dawud. Abu Dawud menilainya sahih karena beliau diam tidak mengomentarinya. Ya, berarti hadis ini meskipun dhaif dari jalur Imam Tirmidzi, tapi riwayat Abu Dawud menguatkannya. Jadi maksudnya secara sisi pendalilan dia sah menjadi dalil. Bisa dipahami, ikhwah? Baik, ya paham sedikitlah gitu ya. Dari itu saya tidak sering membahas masalah sanad, masalah rawi di sini karena bukan makamnya. Makamnya itu makam penuntut ilmu beda. Nanti kita dikira pamer banget sih gitu. Kan tugasnya orang mengajar itu berikan pemahaman, bukan untuk pamer. Nauzubillah min dzalik. Ya, ini penting. Antum melihat kadang ulama itu, syekh-syekh itu kalau mengajar biasa-biasa saja kayak orang awam. Tapi memang makamnya itu. Tapi kalau antum duduk di majelis khususnya, nggak kuat otak antum ikut di situ. Berbeda dengan orang pamer. Di banyak jamaah dia keluarkan semua ilmunya, satu pun nggak ada yang paham. Tapi nanti ketika berdua belum tentu dia alim, bisa dia jahil. Nasallallahu alaihi. Itu jangan tertipu daya. Tidak semua orang yang berbicara vokal nampaknya banyak ilmu di forum itu dia orang alim, belum tentu. Sesuai dengan maqam dan tempatnya. Tayyib, ini hadis berbunyi di sini Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala qabran. Masuk ke dalam kuburan lailan pada malam hari. Rasulullah masuk ke dalam kuburan malam hari. Fa usrija lahu sirajun. Kemudian ada yang menyalakan lampu untuk beliau. Siraj itu artinya lentera lampu. Fa akhadhahu min qibalil qiblah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil jenazah itu dari arah kiblat. Nah, ini maksudnya posisi memasukkan jenazah ke dalam liang lahatnya. Diambil faedah dari hadis ini. Metode pertama, jenazah itu menurut zahir hadis ini diambil dari arah kiblat. Kiblat mana? Sana. Kalau saya anggaplah di sana kiblat di depan saya. Berarti jenazahnya ada di sini melintang. Dan ini liang lahat. Ini jenazahnya. Ini liang lahat, saya berdiri, saya ambil begini. Turun. Paham? Ya, ini sering diamalkan juga oleh kaum muslimin. Jenazah melintang di pinggir, di bibir liang itu, lubang itu diturunkan begini.
Ada riwayat yang kedua diturunkannya dari arah kaki. Dan ini yang sunnah kata ulama. Kepalanya dulu turun begini ke bawah. Tapi ini ribet, agak ribet begitu. Kalau yang karena belum mengerti sunnahnya, jadi gimana nih, saling bingung, nggak biasa. Yang terbiasa orang-orang yang begini. Ada 5 orang di dalam lubang tersebut, kuburannya tinggal dipindah begini, dimasukkan, lebih mudah. Dan itu menurut riwayat ini, fa akhadhahu min qibalil qiblah. Jadi ini dalilnya yang itu. Jadi nggak boleh diingkari ya. Tapi kalau ingin mencari yang lebih afdal, sebagaimana kata ulama, yang sunnah adalah dalam riwayat yang sahih dari arah kaki begini. Tapi sekali lagi ini masalah terkait mana lebih afdal saja. Bukan artinya kemudian yang kurang sunnah ini tidak sah menguburkannya, ya tidak. Ini tidak terkait dengan hukum sah atau tidak. Hanya lebih afdal mana. Jadi itu tidak boleh menjadi perdebatan di kubur. Masa menguburin jenazah memperdebat? Elok tidak seperti itu? Ya tidak elok. Sabar, tahan. Tidak semua yang benar itu harus kita paksakan dilakukan di momen-momen tertentu. Harus punya kebijaksanaan supaya tidak menimbulkan fitnah. Kecuali kalau kita sesama yang sudah mengerti, oh ini sunnahnya, sudah ngaji, ya sudah mengerti semuanya. Tapi misalnya yang belum mengerti, antum punya anggota keluarga hanya antum yang tahu, masyarakat juga belum ada yang tahu, antum maksain dari situ. Jadi fitnah tidak? Jadi fitnah. Ribet banget orang berjenggot ya katanya. Kalau begitu jadinya larinya. Kan sana larinya. Jadi ini ilmu bijak itu penting sekali, kok. Dan itu kita akan rasakan kalau kita sudah mulai beruban. Rambut mulai beruban, jenggot mulai beruban. Di situ kita mikir, oh ternyata hikmah itu penting. Supaya bisa sampai kebenaran itu kepada orang lain. Baik. Waqala, Nabi bersabda kemudian, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Yani Nabi mendoakan jenazah tersebut. In kunta la'awahan, engkau adalah seorang hamba yang banyak bertaubat, tallaan lil Quran, dan banyak membaca Al-Quranul Karim, wa kabbara alaihi arba'an, dan beliau bertakbir 4 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, beliau menjelaskan maksud hadis ini. Ada perbedaan ulama. Beliau mengatakan, wa qad dhahaba ba'du ahli al-ilmi ila hadha wa qalu yudkhalu al-mayyit al-qabra min qibal al-qiblah, wa qala ba'dhum yusallu salla. Sebagian ulama memandang jenazah mayit dimasukkan ke dalam lubang melalui kiblah seperti yang tadi. Dan sebagian mengatakan yusallu salla. Yusallu salla artinya melalui bawah kaki itu, dari arah samping, dari arah kaki itu, seperti itu. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dinukilkan oleh Al-Mubarakfuri, beliau berkata, ini Imam Syafi'i yang berkata ya, wal aktsaruna yusillu min qibali ar-ra's bi ayyudha ra'sul janazah ala mu'akhkhiril qabr thumma yudkhilul mayyit al-qabr. Yani kebanyakan ulama mengamalkan yang bahwasanya mayit tersebut diambil melalui kepalanya dulu dari bagian kakinya, berarti di sana begini. Kalau misalnya ini mayit, ini kepalanya begini, turunkan begini. Itu mana yusillu salla. Ini yang diamalkan oleh kebanyakan ulama, dan itu yang sesuai dengan sunnah. Itu yang sunnah. Dikatakan sunnah berdasarkan riwayat dari Abu Dawud dari Abi Ishaq, qala awsal Harith an yusalla alaihi Abdullah bin Yazid, fa shalla alaihi thumma dakhalahu al-qabra min qibali rijl al-qabri wa qala hadha min as-sunnah. Ini ada sahabat, ada
ada orang yang berwasiat agar disolatkan oleh Abdullah bin Yazid, dan beliau mensolatinya dan menguburkannya dengan cara yang tadi. Jenazahnya dibawa, diseret melalui bagian kaki tersebut ke bawah, dan beliau berkata, hadza minas sunnah, dan ini yang sunnah. Wa hadzal hadits sakata anhu Abu Dawud, dan hadis ini didiamkan oleh Imam Abu Dawud, menunjukkan persetujuan bahwasanya hadisnya sahih. Dari itulah yang kebanyakan diamalkan oleh para ulama. Tapi ingat, itu kalau memungkinkan ya. Kalau tidak, seperti kita harus menginjak kuburan orang begini begitu. Ambil yang termudah saja. Kembalikan ke yang termudah. Baik. Inti dari hadis ini sebenarnya sesuai dengan judul bab, bolehnya menguburkan di malam hari. Dan ini yang jarang kita amalkan. Kalau orang meninggal dunia di sore, besoknya baru dikuburkan. La bas, tidak masalah insyaallah taala jika ada maslahat. Kecuali kemarin pas corona itu malam-malam juga saya lihat ada, karena perumahan kami tidak jauh tuh dari kuburan corona itu. Malam-malam juga ada orang dikuburkan. Tapi kalau normal jarang sekali menguburkan di malam hari. Intinya adalah kalau ada yang menguburkan di malam hari itu bukan suatu yang tidak sunnah. Boleh hukumnya, bukan suatu amalan yang aneh. Tapi boleh hukumnya dan berdasarkan dengan dalil. Baik. Kita lanjut ke hadis berikutnya. Bab ma jaa fi tsana al-hasan 'ala al-mayyit. Bab hadis yang datang menjelaskan pujian yang baik atas mayit. Pujian yang baik atas mayit. Ini setelah dibahas oleh Imam At-Tirmidzi bagaimana adab menguburkan, berziarah ke kuburan, bagaimana doa apa yang dibaca. Beliau di sini kemudian mendatangkan hadis bagaimana ciri-ciri orang yang selamat. Ciri-ciri orang yang selamat. Mayit yang selamat itu seperti apa? Itu beliau bahas di sini. Pujian yang baik atas mayit, maksudnya itu insyaallah taala pertanda jenazah itu selamat, dapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Qala haddatsana Ahmad bin Mani, qala haddatsana Yazid bin Harun, qala akhbarana Humaid an Anas qala murra ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi janazatin fa athnau 'alaiha khairan. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت ثم قال أنتم شهداء الله في الأرض. Dari Anas, beliau berkata suatu ketika ada jenazah yang lewat di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada jamaah yang melintas di depan Nabi membawa jenazah. Fa'athnau 'alaiha. Kemudian orang-orang memuji jenazah tersebut. Dalam riwayat yang lain disebutkan mereka berkata janazatu fulan kana yuhibbullah wa rasulahu wa ya'malu bi ta'atillah wa yas'a fiha. Jenazah si fulan. Fulan ini mencintai Allah dan Rasulnya dulu dan beramal saleh dan berusaha untuk beramal saleh. Itu isi pujiannya terhadap jenazah tersebut. Rasulullah SAW bersabda kemudian setelah mendengarkan pujian sanjungan itu dari orang-orang, wajabat ayal jannah, dapatlah dia kalau begitu, dapat surga. Nah, ini berarti hubungannya dengan judul jelas pujian orang-orang yang masih hidup terhadap jenazah itu sebagai tanda misalnya dia mendapatkan kebaikan. Tapi perlu diingat kata ulama, di sini maksudnya kesaksian atau sanjungan tersebut berasal dari orang saleh, orang yang baik, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang selainnya. Karena biasanya manusia itu akan menyanjung orang sesuai dengan hobi dan kegemarannya masing-masing.
Bisa jadi orang jahat itu dipuji, tapi yang memuji dia siapa? Orang sejenis dengan dia. Ini pujian itu datang dari orang sejenis dengan dia. Misalnya main sepak bola, yang memuji dia siapa? Ya penggemar sepak bola. Jadi penggemar touring, yang memuji dia ya penggemar touring. Penggemar mendaki gunung, yang memuji dia penggemar mendaki gunung. Masya Allah, tuh hebat dia. Sesuai dengan dunianya masing-masing. Jadi dibatasi oleh ulama. Menyanjung di sini maksudnya ulama, orang yang saleh, orang yang baik. Kalau sanjungan tersebut datang bukan dari orang baik, berarti tidak tepat sasaran. Bukan itu maksudnya. Sehingga ulama mengatakan ini khusus untuk sahabat saja. Khusus untuk sahabat yang mereka sanjungannya terbukti karena melihat dengan dasar ya, ini mereka orang-orang saleh. Orang saleh. Nabi bersabda kemudian antum syuhada'ullahi fil ard. Kalianlah saksi Allah di bumi ini. Saksi Allah di bumi ini. Maka dari itu kita perbaiki diri kita jemaah untuk menjadi orang yang saleh. Kita berteman dengan orang yang saleh, berteman dengan orang yang alim, berteman dengan orang yang baik agamanya. Yang kalau seandainya kita meninggal dunia, persaksiannya insyaallah taala barangkali bisyarah, kabar gembira terhadap jenazah tersebut. Hadis berikutnya di sini yang menjadi dalil dalam masalah ini oleh Imam At-Tirmidzi, qala haddatsana Yahya ibn Musa wa Harun ibn Abdullah al-Bazzaz qala haddatsana Abu Dawud at-Tayalisi qala haddatsana Dawud ibn Abi al-Furat qala haddatsana Abdullah ibn Buraidah an Abi al-Aswad ad-Dili qala qadimtu al-Madinah fajalastu ila Umar bin Khattab famarru bi janazatin fa athnau 'alaiha khaira. Ini hadis dari Abul Aswad ad-Dili. Abul Aswad ad-Dili beliau berkata, qadimtul Madinah, aku datang ke kota Madinah dan aku duduk di sisi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Famarru bi janazatin fa athnau 'alaiha khaira. Maka orang-orang kemudian membawa jenazah dan ada jenazah yang melewati mereka dan mereka menyanjung jenazah tersebut dengan baik. Faqala Umar berkata, wajabat. Ini beliau berkata sebagaimana Nabi berkata, wajabat. Faqultu li Umar, yani Abul Aswad ad-Dili berkata kepada Umar, wa ma wajabat, dapat apa dia? Qala aqulu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berkata sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yashhadu lahu thalathatun illa wajabat lahul jannah. Tidak ada seorang muslim dipersaksikan oleh 3 orang bahwasanya dia orang baik, orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, kecuali dia akan mendapatkan surga. Qala qulna wathnan, bagaimana kalau dengan 2 orang yang bersaksi? Wathnani, 2 juga sama. 2 atau 3. Wa qala wa lam nas'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wahid. Kalau hanya 1 orang, kami tidak pernah bertanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kesaksiannya. Nah, ini kesaksiannya berlaku hanya 3 atau 2. Kalau dia orang baik, insyaallah taala dapat surga. Baik. Kemudian hadis ini ada pembahasannya, ada pembahasannya karena ada hadis lain yang menunjukkan bahwasanya tidak boleh kita itu menghukumi seseorang itu pasti masuk surga atau mendapatkan surga. Itu hadis Abu Hurairah. Ini hadis dalam Sahih Bukhari. Hadis dalam Sahih Bukhari. Ada seorang sahabat meninggal dunia, kemudian dia mengatakan bahwasanya Allah muliakan dia dengan surga. Rasulullah mengingkarinya. Wa ma yudrik annahu akramahu Allah. Dari mana kamu tahu dia itu dimuliakan oleh Allah SWT? Kalau begitu siapa yang dimuliakan ya Rasulullah kalau bukan orang seperti ini? Enggak tahu. Dia sudah meninggal dunia, Allah yang menghitungnya.
Adapun dia surga atau tidak secara pasti, wallahu a'lam. Kira-kira begitu isi hadisnya. Itu hadisnya Sahih Bukhari. Itu ulama membuat kesimpulan tidak boleh kita memvonis seseorang itu pasti dapat surga, sesoleh apapun dia, sealim apapun dia. Riwayat Sahih Bukhari tadi itu yang meninggal Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini. Berarti ini ada seolah-olah ada dua riwayat yang bertentangan. Yang ini seolah-olah boleh kita menjas dia dapat surga. Wajiban dapat surga. Hadis lain mengatakan tidak boleh. Dan itu yang benar, tidak boleh. Kita memvonis orang pasti masuk surga kecuali dengan dalil yang sahih dan sharih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan azan. Nanti kita lanjutkan. Nah, baik. Kita ulangi kembali. I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak diperkenankan seseorang memvonis seseorang itu pasti masuk surga kecuali dengan dalil. Siapapun dia. Mauqif yang benar itu adalah jika dia orang saleh, orang yang bertakwa kepada Allah, yurja lahu, diharapkan bagi dia masuk surga, tapi tidak divonis masuk surga. Itu orang yang saleh, jemaah. Yang diakui kesolehannya seperti itu, kita diajarkan bersikap. Lalu bagaimana dengan kita yang masih hidup, yang bebal, banyak dosa, banyak maksiat itu? Kok bisa-bisanya kita terbersih, kadang merasa suci, tidak berdosa, kayaknya pasti masuk surga. Wah, ini kan mengerikan. Tertipu daya kita dengan diri sendiri. Maka kita hilangkan sifat yang seperti itu. Kita kalau beramal jamaah, jangan pernah lihat amalan kita, apapun yang kita amalkan. Jangan lihat artinya saya sudah layak nih masuk surga dengan amalan, jangan. Sudah layak. Itu menjadi prinsip agar kita terus semakin rajin ibadah. Dengan pertimbangan yang tadi, orang soleh, orang alim meninggal dunia, tidak boleh kita vonis dia masuk surga. Kita tidak tahu. Apalagi yang masih hidup, yang tidak diakui kesolehannya, banyak maksiat, banyak dosa. Nah, di sini sekarang sementara tadi kita sebutkan sebagai muqaddimah, sementara hadis ini menunjukkan sekarang kalau dipuji dengan dua orang atau beberapa orang sebagai orang yang baik dan orang tersebut orang yang saleh, wajibat dapat surga. Gimana menjawabnya? Apakah ada ta'arud ataukah tidak? Apakah ada kontradiksi ataukah tidak? Seperti itu hadis ilmu. Dibahas ada kontradiksinya atau tidak. Kalau kita pastikan ada kontradiksinya, bagaimana jalan keluarnya? Ini saya juga belum menemukan di jalan keluarnya ini. Masalah ini, kalau yang masalah kubur tadi sudah dijelaskan oleh ulama. Kalau ini saya belum menemukan penjelasan ulama. Mau jadi PR mungkin. Bagaimana jalan keluarnya? Tapi nampaknya wallahu a'lam, maksudnya hadis ini kita bawa ke makna wajibat, dia dapat, maksudnya yurjalah, diharapkan dia masuk surga dengan persaksian tersebut. Wala nuzakki 'ala Allah ahada wallahu hasibuh. Kita tidak bisa mensucikan seseorang di atas Allah Subhanahu wa taala, biarlah Allah yang menghitungnya. Persaksian tersebut maksudnya besar harapan dia mendapat surga. Baik.
Kemudian di sini ada faedah. Sebagian kaum muslimin itu mengamalkan hadis ini, tapi dengan secara paksaan. Ini protokol yang bawa acara itu, bagaimana jamaah? Baik atau tidak? Baik. Mana suaranya? Baik atau tidak? Ini maksa orang untuk bilang baik, padahal dia nggak kenal sama orang itu. Yang namanya persaksian itu ya dia kenal, dia tahu seluk-beluk dia. Antum kalau pengadilan, datang ke pengadilan, saksi itu siapa? Ya orang yang langsung terkait dengan kasus tersebut kan. Dia lihat, dia saksikan, dia tahu, itu namanya saksi. Ya ini kenal tidak, datang pas itu saja, orang baik tidak ya baik, gitu. Dari mana kesaksiannya itu? Berarti palsu semua itu, dibuat-buat. Dan tidak bisa menyelamatkan seseorang dari azab Allah jika dia orang yang bermaksiat. Persaksian yang dihitung itu yang tadi, orang yang saleh, orang yang alim, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun tidak dipaksa. Walaupun sekarang dia ingin amalkan hadis ini, dia undang sekian kiai, sekian ustaz, dibarisin itu 2 saf. Sekarang antum bilang baik ke jenazah ini. Berlaku tidak? Tidak berlaku kalau dipaksa. Apalagi didorong dengan amplop, ya tidak bisa. Nasallallahu al-afiyah. Jadi natural ini, murni, sanjungan yang murni. Mereka mengatakan fulan khair, fulan ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan Rasulullah SAW mengiyakan. Beliau bilang wajabat. Berarti Nabi tahu, diberikan ilmu oleh Allah. Memang si fulan tersebut yang ada dalam riwayat ini memang ahli surga. Sehingga tidak berlaku kepada yang lain kalau dia pasti penghuni surga. Ini fawaid dari hadis ini. Tapi tidak ada salahnya kita menyanjung mayit itu dengan baik, sebatas yang kita tahu. Kita sembunyikan aibnya, kita tutupi kekurangannya, kita sanjung saja. Tidak ada susahnya kita menyanjung. Rahimahullahu fulan, orang baik, masya Allah. Jangan pakai tapi. Kalau sudah pakai tapi itu panjang biasanya. Fulan tuh orang baik, tapi nah itu tapinya itu bisa sampai sekian lembar itu. Nasallallahu alaihi. Baik jemaah. Nah, ini pembahasan kita malam ini barangkali Kitabul Janaiz ini beberapa hadis lagi mungkin kita khatam tuh bahasannya. Dan dia masuk ke bab nikah setelahnya. Nah ini kabar gembira ya. Pembahasannya sebelumnya jenazah, ya ini tegang, kita itu memati semua. Setelahnya menikah, lupa lagi tuh jenazah. Ya urutannya begitu di kitab ini, Kitabul Janaiz, kemudian kitabul nikah. Sesudah cek, masya Allah, ini keurutannya begini ya gitu. Harusnya dibalik, kita mau nikah dulu baru kitab jenazah. Hadis babu ma jaa fi thawabi man qaddama waladan, ini kita bahas insyaallah taala, lanjutkan di majlis berikutnya insyaallah taala wa bi idznillah taala. Tafadhal jemaah, ada yang ingin dikomentari atau ingin ditanyakan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batasan ziarah kubur kan, maksudnya ziarah kubur apa kita umum masuk ziarah kubur pemakaman umum apa yang kebiasaan kan orang ziarah kubur itu pada keluarga tertentu gitu kan, misalnya saya keluarga saya gitu, kuburan keluarga saya gitu. yang saya seperti apa gitu. Baik. Kedua-duanya sahih sebenarnya. Seseorang datang ke kuburan keluarganya di kuburan umum itu termasuk ziarah kubur. Ataupun yang kedua, dia ziarah secara umum. Dia melihat kubur, dia datang ke situ, dia doakan assalamualaikum, dia termasuk ziarah kubur. Karena fungsi dan tujuannya dua, ya, berdoa ke mereka dan ingat akhirat. Ingat akhirat. Dua-duanya sama. Yang penting jangan hilang substansinya, itu ingat akhirat. Betul jemaah. Kalau kita ziarah kubur sesuai dengan tuntunan Nabi,
Betul, hati kita jadi lembut. Hati kita jadi lembut. Kemudian emosi jiwa kita yang begitu membara ingin keduniaan itu menjadi berkurang, lebih stabil. Stres itu hilang. Oh, sudahlah, kubur ujungnya kok gitu. Jadi lebih santai jiwa untuk menanggung beban urusan dunia. Jadi itu amalkan sunnah ini, ziarahlah kubur. Sambil jalan kan ke sana tuh, dorenan jalan kaki, ziarah kubur niatnya, boleh hukum atau mana yang terdekat. Ingat akhirat, itu melembutkan hati. Ingat kubur, ziarah kubur, mengusap kepala anak yatim, ini dia perkara-perkara yang melembutkan hati. Tapi yang paling ampuh itu di ziarah kubur, ziaratul kubur, sunnah tapi jarang kita amalkan. Nah, barakallahu fiik. Kalau kita yang biasa orang ziarah kubur, maka dia sambil dia mendoakan si mayit itu, kadang-kadang dia sambil apa? Ngebersihin apa tuh? Ngebersihin rumputnya gitu tadi caranya kan. Itu tidak masalah insyaallah. Tidak ada keyakinan apa-apa di situ. Dia hanya ingin melihatnya asri, bagus, tidak ada masalah. Iya, kalau punya pemikiran ke situ, biasanya dia sambil apa pemikirannya? Oh, nabur bunga. Wallahu a'lam. Perkara-perkara yang tidak bolehlah hukumnya itu, tidak ada masalah di situ. Dia ingin bagus kuburan itu. Tidak ada masalah di situ. Yang penting dia berdoa saja. Berdoa saja. Tidak ada larangan di situ. Karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dulu menaruh pelepah kurma di kuburan dua orang, itu asal muasalnya. Terlepas dari apakah itu orang di hari ini tahu atau tidak keadaannya, tapi itu asal muasal bolehnya meletakkan sesuatu di atas kuburan. Letakkan saja sebagai penanda, tidak ada masalah di situ insyaallah taala. Yang bahaya itu i'tiqad, keyakinan. Misalnya dia minta ke kuburan atau dia bagaimana keyakinannya. Nah, itu yang perlu mungkin diperbaiki. Nah, wallahu a'lam. Kalau kita awalnya sudah niat, tapi begitu kita lagi jalan nih, ternyata melewati kuburan, apakah kita boleh mendoakan mereka? Nah, boleh. Zahir hadisnya seperti itu kan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati suatu tempat dan kuburan, baca doa, Assalamualaikum ya ahlal diyar dan mukminin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Boleh. Itu sedekah buat mereka, kita doakan mereka. Jalan itu di samping kuburannya, itu sekali di samping kita itu ada Kuburan. Kita jalan di samping kuburan, itu lewat gitu ya. Boleh. Seperti yang di Pedurenan kan situ TPU. Ya, kalau masuk situ Assalamualaikum ya ahlal diyar, boleh insyaallah taala. Nah, sedekah untuk mereka, kita doakan mereka. Nah, kita butuh untuk itu, soalnya nanti kita jadi jenazah jemaah. Kita juga mati soalnya, enggak ada yang ucap salam lagi gitu. Seperti itu. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Sallallahu alaihi wasallam. Baik jemaah, semoga Allah berikan kita kesehatan semua ya. Ini di usia tidak ada yang tahu kita itu kan. Di jamaah ini aja kan ada yang sudah berkurang, sudah ada yang wafat. Sering ikut kajian dia sudah wafat. Di kajian lain juga begitu. Saya tanya jamaah, mana si fulan ya? Dulu sering sudah wafat Ustaz. Di beberapa tempat kajian, fulan sudah wafat Ustaz. Jadi enggak ada yang ngabari saya, sudah wafat aja. Dan mesti ingat wajahnya. Di beberapa tempat kajian banyak seperti itu. Saya khawatirnya saya yang duluan begitu. Allah musta'an itu ya. Itu kita banyak beramal ya, jemaah. Kita banyak beramal, kita gunakan waktu kesehatan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.